الحمد لله رب العالمين والشاكرين والصلاة والسلام على محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيحفظكم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في الحديث أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين صدق الله العظيم. Hadirin hadirin rahimakumullah. Rasul SAW beserta umatnya wajib mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Sesuai dengan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma awhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami memberikan wahyu kepada Muhammad agar kamu mengikuti milahnya Nabi Muhammad SAW. Dari ayat ini bahwa Rasulullah diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus memerintahkan kepada kita sebagai umatnya bahwa umat Islam di zaman akhir sekarang ini tetap harus istiqomah melanjutkan di antara syariat Nabi Muhammad SAW sebagaimana hadis diterangkan dalam Al-Quran. Salah satu di antaranya sunnah Nabi SAW yang melanjutkan pimpinan kita Nabi Muhammad SAW adalah tentang ibadah haji. Dan alhamdulillah sekarang sudah pada berangkat kloter pertama di mana umat Islam bahkan seluruh dunia mereka akan melaksanakan ibadah haji di Baitullah di kota Makkah. Mudah-mudahan mereka ada dalam keselamatan dan kesehatan. Amin ya Allah ya Allah. Kedua yaitu Idul Kurban, penyembelihan binatang kurban. Bagaimana kisah Nabi Muhammad SAW ketika mau menyembelih seorang anaknya yang bernama Ismail. Itu tercantum termaktub di dalam surah As-Saffat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin. Nabi Muhammad berkata, sesungguhnya kami dhahibun, aku harus pergi ila rabbi menuju Tuhanku sayahdin, niscaya Allah akan memberikan hidayah kepadaku. Ketika Nabi Muhammad SAW ada di kota Makkah, bahkan yang tidak diabadikan sampai sekarang yang disebut Maqam Ibrahim, artinya adalah salah satu tempat berdirinya Nabi Muhammad SAW ketika mau bangun Ka'bah. Karena Nabi bukan asli dari Makkah Al-Mukarramah dan bukan dari Saudi Arabia, tapi ternyata di negeri sebelumnya itu ada negeri di mana mereka masyarakatnya tidak senang Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi SAW meminta, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pergi, yaitu meninggalkan kampung halamannya kepada tempat negara yang aman dan nyaman. Maka kata Nabi SAW, wa qala inni dhahibu ila rabbi sayahdin, sesungguhnya aku harus pergi ila rabbi menuju Tuhanku sayahdin, maka akan memberikan hidayah kepadaku. Di dalam ayat ini bahwa kita selalu memohon kepada Allah untuk memohon yaitu hidayah. Salah satu di antaranya ihdinas shiratal mustaqim, ya Allah kami tunjukkan jalan yang benar. Tapi tidak cukup kita ihdinas shiratal mustaqim dalam arti berdoa, tapi harus ada yaitu proses usaha kasar berangkat menuju yaitu tempat-tempat yang akan mendapatkan hidayah, misalkan ke Mustaqim dan sebagainya. Maka disebutkan ini dahil, sahabat pergi, artinya proses untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Muhammad SAW berangkat, sampailah kepada salah satu tempat yaitu di Makkah Al-Mukarramah, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi habli minas shalihin. Karena waktu itu yaitu beliau belum mendapatkan salah seorang anak, maka memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diberikan seorang anak minas shalihin, anak yang saleh. Anak yang saleh bukan hanya sekedar didapatkan oleh kita sebagai manusia biasa, bahkan Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan dan punya anak yang saleh. Apa itu saleh? Saleh adalah al-qaimu bihaqqil haqqin nas. Saleh adalah orang yang menegakkan, melaksanakan hak-hak Allah dan kedua hak-hak manusia.
tidak bisa dikatakan soleh seandainya orang baik kepada orang tuanya, sementara kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala tidak dilaksanakan. Demikian pula tidak cukup disebut soleh seandainya baik saja kepada Allah Subhanahu wa taala, sementara tidak baik kepada sesama manusia. Dua-duanya itu yang disebut soleh. Pertama, al-qaim huquqillah wa huquqin nas, artinya adalah yang adalah orang yang menegakkan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Hadirin yang rahimahullah, ketika Nabi Muhammad SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan anak yang soleh, maka kita tidak jauh kita pun sebagai manusia biasa, ketika kita sekarang pada punya anak, punya cucu, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala anak ada yang soleh, anak-anak yang solehah, yang sehingga menjadikan salah satu dambaan buat kita bersama. Akhirnya, fabasyarnahu bighulamin halim, sebagaimana doa Nabi alaihissalam, maka memberikan kabar gembira dengan seorang anak yang sungguh sabar, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Falamma balagha saya qala ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka ma la tara. Ketika Nabi Ismail sampai masa usia dibawa usaha oleh Nabi alaihissalam, kata Nabi alaihissalam kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni ad'uka ma la tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi di dalam mimpian anni adbahuka, kami bermimpi untuk menyembelihmu. Coba, seorang ayah berkomunikasi dengan anaknya di dalam hal yang positif, diberitakan Allah Subhanahu wa taala seorang ayah harus menyembelih anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Bagaimana seorang anak yang soleh ketika dikomunikasikan tentang harus disembelih anaknya itu, akhirnya seorang anak sebelum menjawab atas informasi ketika Nabi sambil mimpi untuk menyembelih anaknya Nabi Ismail, fanzur mada qarab, maka perhatikan bagaimana pendapat wahai Ismail alaihissalam. Dengan spontanitas menjawab, ya abati fa'al, wahai ayahku, lakukanlah sebagaimana engkau telah diperintahkan. Masya Allah, ini salah satu komunikasi antara orang tua dengan seorang anak. Ketika orang tua harus menyembelih anaknya, ternyata anaknya karena dua-duanya adalah nabi dan dua-duanya sabar dengan baik-baik berumah tangga, anak akhirnya bisa salam, dia mempersilahkan untuk menyembelih, yaitu dia sendiri dari Nabi Ismail salam. Seperti itu insyaallah menasobi, engkau akan mendapatkan insyaallah termasuk orang yang sabar. Itu kata Nabi Ismail. Hadirin jamaah rahimahullah, ketika dua-duanya sudah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ayahnya siap menyembelih anaknya Nabi Ismail, Nabi Ismail siap untuk disembelih oleh ayahnya Nabi Ibrahim. Wa tallarul jamil, dan ternyata sampai Nabi Ibrahim, beliau yaitu sudah di samping sabar dan membaringkan yaitu pelipisnya, artinya Nabi Muhammad sudah yaitu siap untuk disembelih. Akhirnya wanadainu ayya Ibrahim, kami panggil kata Allah, wahai Ibrahim, qad saddaqta ru'ya, sungguh nabi yang itu, inna kadzalika sini, sesungguhnya kami tunjukkan pula akan memberikan pahala, memberikan yaitu pahala bagi orang-orang yang berbuat baik. Inna hadza lahu bala'un mubin, sesungguhnya ini adalah merupakan salah satu ujian yang jelas. Bagaimana ujian Nabi alaihissalam harus menyembelih anaknya itu Nabi Ismail, dan bagaimana Ismail harus disembelih oleh Nabi Muhammad SAW. Dua-duanya tidak ujian dari Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata akhirnya wa fadaina bidzikrin abim, maka akhirnya kami sambut perintah itu untuk menyembelih Nabi Ismail, tapi diganti yaitu dengan salah satu sembelihan yang besar, yaitu dengan kambing atau sapi. Masya Allah, ternyata ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala kepada dua orang nabi ini,
bagaimana ujian kita sebagai umat yang mengikuti sunnah Rasul dan Rasul itu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang karena kita itu sebagai anak, kita sebagai orang tua, maka disinilah hebatnya masalah memberikan contoh kepada kita bagaimana dikomunikasikan ketika ada masalah-masalah seorang orang tua kepada anaknya atau anaknya memiliki masalah dengan orang tuanya. Disinilah merupakan contoh yang baik sekali. Barakallahu fiikum. Innahu was-sami'ul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina